Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani dengan NIM 859845408. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan penjelasan dan contoh dari materi pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan relevansinya di era digital. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan dan memberikan contoh tersebut, yang dimana saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebelum saya memulai penjelasan mengenai pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Yang pertama, saya akan memberikan makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam pendidikan dapat diartikan sebagai fondasi, dasar atau tiang penjaga yang memperkuat dan mengarahkan seluruh proses pendidikan, seperti halnya pilar yang menopang sebuah bangunan. Pilar pendidikan menjadi landasan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan seperti peserta didik yang berkualitas. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang dikenal sebagai, yang pertama itu King Ingarso Sung Tulodo, yang dimana di depan memberikan teladan. Guru pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Yang kedua, Ing Madya Mangku Karso. Di tengah membangun semangat, guru hadir bersama peserta didik untuk membimbing, motivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan, guru memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan dukungan dan arahan. Dan saya akan memberikan contoh atau penjelasan tersebut dari relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan dalam pendidikan modern, terutama pada era digital, yang dimana King Ingarso Sung Tulodo diterapkan melalui keladanan guru dalam penggunaan teknologi dan media secara bijak. Guru harus menunjukkan etika digital yang baik agar peserta didik dapat menirunya. Ing Madya Mangku Karso terlihat dalam pembelajaran daring maupun blended learning. Di dalam guru berperan sebagai fasilitator dan mendorong kolaborasi yang kreativitas siswa. Dan yang terakhir itu ada Tuturi Handayani, mendukung pembelajaran mandiri melalui berbagai platform digital itu, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Meskipun relevan, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, yang dimana rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik dan pendidik. Yang kedua itu penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme, penyebaran hoaks, dan kecanduan gawai. Yang ketiga itu menurunnya interaksi langsung yang dapat memengaruhi pembentukan karakter dan nilai sosial peserta didik. Yang keempat, kesengajaan akses teknologi antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Dan yang kelima, ada perubahan peran guru dari sumber utama informasi menjadi fasilitator pembelajaran yang harus terus meningkat kompetensi digital. Contoh aktual tersebut dalam pembelajaran daring, guru tidak hanya memberikan materi melalui aplikasi konferensi video, tetapi juga harus membimbing siswa untuk memverifikasi informasi dari internet dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dan yang keempat, refleksi terhadap persoalan, yang dimana pendidikan nasional saat ini, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional, seperti rendahnya karakter peserta didik, kurangnya motivasi belajar,
dan tantangan penggunaan teknologi. Ing Kardosung Tulodo membantu membangun karakter melalui keteladanan guru, dan Ing Madya Magung Karso mendorong terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sedangkan Tuturi Handayani mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut secara konsisten, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, mampu berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi pilar penting dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berbudaya atau berdaya saing. Sekian dari saya.